So don't let me fall where I don't belong. I can't go back and lose it all. This is a paid promotion for character options, but all the opinions are mine.
seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. When your nightmares turn to real life and the ground's filled up with landmines, we will face it standing side by side. You know I'll come running when you need. I'm coming. You know I'll come running. You go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarm and the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. If you go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarms and the chaos is rising, leading the charge, I am coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. Nyatanya, lo bisa nyentuh muka 23 kali. Ya, banyak. I'm feeling so hollow. Don't you know? Don't you know? I'm living in shadow. Don't you know? Don't you know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know?
for love. Yes, I did it all for love. Oh, they say fools believe in it, so I guess I'm one of them. Oh, don't you know I fell for fools gold, I fell for fools gold. What did I know? What did I know? I fell for fools gold, I fell for fools gold. What did I know? What did I know? You were fools gold. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery, and you. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. For all the pain. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name or you say her name? Yeah. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. Wherever love goes, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Terima kasih telah bergabung bersama kami di online seminar yang diadakan oleh Universitas Bina Dharma dan juga IKFKIP Bahasa Inggris Universitas Sriwijaya. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Suda Aryana MPDMM. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, Profesor Sufendi MA PhD. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bahasa Universitas Bina Dharma, Profesor Waspodo MED PhD, dan juga yang kami hormati Ibu Dr. Ninu Lustrianti MPD, Ketua Program Studi IPB S3 Universitas Negeri Jakarta, dan juga Bapak Ibu semuanya peserta seminar. Dan tak lupa juga yang saya hormati pembicara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Fahruz Zaman Fadli MPD, Managing Editor RJ Universitas Kuningan, Bapak Ramli MPD Mendeley Advisor Indonesia, dan juga Bapak Dr. Weli Ardiansa SS MPD, Peneliti Senior Sumatera Selatan dan juga Ketua Harian AIC Sumatera Selatan. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, mari bersama-sama kita melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja menuju ke acara inti, yaitu yang pertama, penyampaian materi yang pertama dari Bapak Fahruz Zaman Fadli MPD, Managing Editor RJ Universitas Kuningan, dan selaku moderator yaitu Bapak Iskandar Rosidin, Direktur Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya dan juga Ketua Ikatan Alumni Fakultas Keguruan Ilmu Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa Inggris Universitas Sriwijaya. Kepada Bapak dipersilakan. Pak Peri. Baik, sebelumnya kami mintakan juga untuk sambutan kepada Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bahasa, yaitu Bapak Profesor Waspodo MED PhD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Suatu kehormatan bagi saya karena saya diminta untuk wakil rektor memberikan sambutan ini. Mohon maaf, saya rektor tidak bisa menghadiri karena dengan kesibukan beliau sehingga mewakilkan kata sambutan ini kepada saya untuk menyampaikan sambutannya. Pertama dan utama sekali, tadi saya sampaikan kita mempersembahkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridho dan kasihnya kita bisa dipertemukan dalam online seminar pada pagi hari ini. Dan salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita, insya Allah kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada pagi ini kami ingin menyampaikan selamat datang dalam seminar ini dari berbagai wilayah. Ada yang dari Jakarta, yang dari Palembang, ada yang dari beberapa tempat, dan di Malang, ada yang dari Kuningan dan sebagainya. Selamat datang di dalam seminar ini. Seminar ini adalah seminar yang pertama seri pertama dari online seminar dari Language Center Universitas Bina Dharma. Ini dapat terlaksana karena ada kerjasama dari berbagai pihak, terutama dari alumni keluarga pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Sriwijaya, kemudian juga dari Language Center dari Universitas Sriwijaya, Universitas Bina Dharma, kemudian juga dari berbagai pihak, termasuk juga dari Ketua Harian AIC Sumsel yang kedua. Kerjasama ini adalah suatu momentum yang sangat bagus dalam seminar online ini. Walaupun kita jauh di berbagai tempat, tetapi dipersatukan dengan menggunakan media online ini. Tentu
tidak terlepas dari kegiatannya adalah untuk mengkaji, meneropong, menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan bahasa Inggris di berbagai lembaga. Oleh karena itu maka saya ucapkan selamat kepada para peserta dan mohon maaf kalau halo Profesor Bin Roisan, apa kabar? Ini dari berbagai pihak, dari berbagai wilayah. Oleh karena itu maka selamat datang dan selamat melaksanakan seminar online, dan insya Allah karena dari first series of online seminar nanti akan diikuti dengan seminar-seminar berikutnya, tentunya dengan topik dan masalah yang berbeda-beda satu dan yang lain. Insya Allah ini dapat dilaksanakan secara rutin dari tiap tahun menjadi program dari Language Center Universitas Bina Dharma, khususnya Language Center untuk bahasa Inggris. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama-sama membuka seminar online ini sehingga insya Allah nanti dapat selesai pada waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Profesor Waspodo MSc PhD selaku Dekan Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan dan Bahasa Universitas Bina Dharma yang telah memberikan sambutan dan juga membuka acara secara resmi. Selanjutnya, sebelum acara dimulai, saya mohon kesediaan kepada Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, yaitu Bapak Profesor Sofendi MA PhD untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih Pak Moderator. Ini sebetulnya ini mungkin saran. Seharusnya saya dulu ngasih sambutan, kemudian Pak Dr. Waspodo memberi sambutan sekaligus membuka. Kali ini sudah dibuka, selesai. Oke lah Bapak Ibu. Mohon maaf. Enggak lah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Waspodo selaku Dekan FKIP Universitas Bina Dharma dan sekaligus mewakili Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sunda Ariana, MPD MM. Yang saya hormati narasumber pada seminar daring ini, Bapak Paru Zaman Fadli MPD, Bapak Ramli MPD, dan Bapak Dr. Weli Ardiansa SS MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia, Ketua IKA Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unsri. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar daring hasil kerjasama antara Language Center Universitas Bina Dharma dan Ikatan Alumni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unsri. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah seminar ini bisa berjalan hari ini. Saya atas nama pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya mengucapkan terima kasih kepada Ketua IKA Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unsri, Bapak Iskandar Rosidin yang telah memfasilitasi kegiatan ini bekerja sama dengan Language Center Universitas Bina Dharma. Harapannya nanti Pak Iskandar kalau memungkinkan IKA ini juga bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi lainnya, baik yang ada di Sumatera Selatan atau di luar Sumatera Selatan. Kalau memang kita mau berbicara di tingkat nasional, saya akan fasilitasi untuk berbicara di tingkat semua FKIP negeri se-Indonesia nantinya. Bisa juga kita bisa fasilitasi kegiatan seminar atau apa nanti pada tingkat nasional. Ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Iqbal Ramdhani, SSMPD sebagai moderator dan juga Ibu Rosmaidar MPD sebagai moderator. Kepada panitia juga saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan seminar hari ini membawa semacam pencerahan bagi kita semua sehingga menambah wawasan kita dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris. Dan juga mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berlanjut antara IKA Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP Unsri, dan Language Center Universitas Bina Dharma di masa-masa yang akan datang.
Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para pembicara untuk menyajikan materinya, kepada moderator juga selamat untuk bekerja memandu acara, kemudian juga kepada para peserta selamat. Mudah-mudahan seminar hari ini berdampak positif bagi kita semua. Dan juga saya titip pesan jaga kesehatan karena pandemik belum berakhir dan ini kita tetap jaga protokol COVID sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi sambutan dari Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu materi dari Bapak Fahruz Zaman Fadli, MPD, Managing Editor RG Universitas Kuningan, dan selaku moderator pada sesi yang pertama ini yaitu Bapak Iskandar Rosidin, MPD. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih, Mbak Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Rektor, Dr. Sunda Aryana, MPD MM, Bapak Dekan FKIP Bahasa Inggris Unsri, Pak Profesor Sopendi, MA, PhD, Bapak Dekan FKIPB Universitas Winadharma, Bapak Profesor Waspodo, MED, PhD, kemudian Ibu Dr. Nino Lusianti, Ketua Program Studi IPB S3 Universitas Negeri Jakarta, dan tidak ketinggalan saya sempat lihat tadi ada Pak Profesor Dimroh Ihsan, PhD. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara kita hari ini. Untuk pembicara pertama adalah Pak Fahruz Zaman Fadli. Beliau adalah Managing Editor RG Universitas Kuningan dan juga sebagai dosen tetap Universitas Kuningan. Kemudian beliau adalah penulis yang aktif menghasilkan buku, kemudian beberapa jurnal dan proceeding, serta beberapa publikasi populer. Judul beliau hari ini adalah State of the Art, Research Gap, and Novelty. Selama beliau melakukan paparan, kami mengharapkan agar peserta yang lain tidak melakukan share screen karena akan mengganggu jalannya seminar. Kemudian kalau ada pertanyaan akan kita jawab secara panel nantinya pada akhir. Jadi silakan para peserta menuliskan pertanyaannya di chat, ya, di kolom chat. Demikian, kami persilakan Pak Fahruz Zaman Fadli untuk memulai. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Waspodo, kemudian Prof. Sofen Dilazi, Prof. Dimra Ihsan, Pak Weli Ardiansa, Pak Iskandar, dan beberapa sejawat kita, para dosen, Bapak Ibu di seluruh tanah air. Tampaknya banyak juga dari berbagai daerah ikut serta dalam seminar kali ini. Pak Is, terima kasih atas kepercayaannya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang state of the art, research gap, dan novelty. Apakah bisa terlihat, Pak Is? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bisa terlihat ya? Iya.
Oke. Tiga istilah ini sangat populer di dalam dunia penelitian kita. Kenapa ini penting kita bahas? Karena mohon maaf, apa namanya, operator, kok tampilannya ini kok besar ya, atau perlu diperkecil nih, Pak? Bukan. Pak Agus. Iya, baik. Kenapa kita membahas tiga ini? Karena tiga elemen ini adalah elemen utama di dalam introduction di sebuah paper ilmiah. Dan kalau tidak ada tiga aspek penting ini, sesungguhnya sebuah riset ini tidak bermakna. Sehingga nanti kita, baiklah nanti kita akan urai satu-satu apa itu state of the art, research gap, dan novelty ini. Nah, kalau tidak ada tiga aspek ini di dalam introduction, biasanya para editor, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi tinggi, seperti terindeks di Scopus maupun Web of Science, dipastikan artikel itu ditolak. Terutama bila para editor memahami pentingnya tiga aspek penting ini. Nah, kita mulai dari state of the art. Apa sih sebenarnya state of the art? Saya ingin memulai, mungkin barangkali para Bapak Ibu sudah sering mendengar istilah state of the art itu, atau SOTA. Mungkin sering melihat di belakang mobil ya, itu ada stiker absolutely state of the art. Itu artinya adalah benar-benar canggih. Dan istilah state of the art ini memang pertama kali digunakan di dalam dunia otomotif. Dunia otomotif yang menunjukkan bahwa ada perkembangan terbaru dari sisi teknologi di mobil yang dikeluarkan sebuah produk industri mobil. Nah, state of the art di dalam konteks riset itu sedikit berbeda, begitu, walaupun ada kesamaannya. Dan berdasarkan penelusuran pustaka yang relatif meyakinkan bahwa state of the art itu sejatinya bukan noun, tetapi dia adalah adjektif. Adjektif yang memiliki sinonim dengan modern, advanced, fashionable, contemporary, most novel, newest, dan recent. Artinya terkini. Terkini, kemudian di dalam konteks research, makna dari state of the art itu adalah perkembangan terkini dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang diraih oleh para ilmuwan di seluruh dunia pada satu topik penelitian tertentu. Jadi state of the art itu adalah, kalau saya asosiasikan seperti tumpeng, itu dia di puncak tumpeng itu yang berbentuk piramida itu. Jadi ada yang mendefinisikan state of the art sebagai cutting edge. Dia potongan puncak dari piramida, menunjukkan bahwa dia adalah the latest, paling terkini, paling canggih, gitu ya. Sehingga dalam konteks riset, state of the art itu baru bisa kita ketahui, baru kita bisa pahami kalau kita melakukan literature review atau tinjauan pustaka secara intensif dan ekstensif. Ya. Nah, state of the art itu ada dua jenis, yaitu state of the art research dan state of the art article. Di sini saya nggak pakai of karena asumsinya state of the art itu adalah adjektif. Dia melekat pada sebuah riset, dia melekat pada artikel. State of the art research, seperti tadi saya singgung, adalah the latest development of science and technology achieved by scholars around the world on particular research topic. Perkembangan terkini dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang diraih oleh para ilmuwan di seluruh dunia pada satu topik tertentu. Kemudian state of the art article artinya adalah unsur kebaruan dari artikel itu. Kemudian
bagaimana kita bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam dan meluas berkaitan dengan state of the art ini? Tidak ada cara yang paling tepat selain kita melakukan literature review secara intensif dan ekstensif. Makna literature secara intensif itu artinya bahwa ketika kita membaca sebuah artikel, maka kita harus membacanya secara detail pada satu artikel itu dari ujung hingga ujung. Dari judul sampai ujung referensi. Dan kita memahami betul isi ya dari artikel itu. Kemudian literature review secara ekstensif bahwa seluruh topik riset yang berkaitan dengan present study kita itu dilakukan sehingga dipastikan seluruh artikel yang berkaitan itu terbaca dan dibaca oleh kita. Sehingga seluruh lanskap pengetahuan berkaitan satu topik penelitian tertentu itu kita kuasai. Tentu literature review yang dilakukan secara intensif dan ekstensif ini itu dilakukan pada artikel jurnal yang bereputasi internasional. Dan kita bisa melakukan pemetaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satu topik tertentu itu dengan melakukan kita membuat metrik atau master table compiling the review. Nah, contohnya bisa seperti ini, master table compiling the review itu. Nah, dan ini mestinya setiap kita, setiap dosen, setiap researcher itu mestinya membuat master table compiling the review ini karena setiap kita memiliki research interest ya, area. Kita memiliki area minat penelitian kita masing-masing gitu. Di bahasa Inggris misalnya Pak Iskandar memiliki research interest area pada reading misalnya atau pada speaking. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan speaking, riset yang berkaitan dengan satu topik penelitian tertentu ini sebaiknya itu dituangkan di dalam master table ini. Paper ID, dimulai dari paper ID, area, problem, objektif, dan seterusnya. Dan terutama yang kita masukkan di dalam master table ini yang 5 tahun terakhir. Kenapa 5 tahun terakhir? Agar kita update terus, update terhadap perkembangan. Apalagi kalau kita ingin mensubmitkannya ke jurnal ilmiah yang bereputasi tinggi, tentu harus yang terkini. Nah, paper ID bisa terdiri dari penulis, tahun berapa, kemudian judul artikelnya, kemudian nama jurnal dan volume, kemudian nomor atau isunya. Nah, ini didokumentasi, dimasukkan ke dalam sini. Dan saya membuat yang lebih sederhana, yang lebih simple dengan metric of intellectual map. Saya agak percepat mungkin karena waktu kita banyak tersita tadi. Seperti ini. Nah, dari metric of intellectual map ini, kita mulai dari nomor, paper ID, kemudian research question-nya apa, atau research gap-nya, kemudian metode yang digunakannya apa, kemudian temuannya, serta kelebihan dan kelemahan dari sebuah artikel itu, atau sebuah riset itu. Jadi, cukup jelas tadi ya, apa yang disebut dengan state of the art, sebagai perkembangan terkini sebuah topik penelitian tertentu yang dilakukan oleh para researcher, para peneliti di seluruh dunia. Karena kalau kita berbicara penelitian, maka konteksnya di seluruh dunia. Nah, research gap. Research gap itu sebenarnya identik dengan research question, dengan pertanyaan penelitian. Jadi research gap itu adalah pertanyaan penelitian yang belum bisa dijawab dengan jelas, dengan tepat pada suatu topik tertentu, atau sesuatu yang hilang atau tidak ada dalam literatur. Dan research gap ini sejatinya yang membuat penelitian kita publishable, karena belum pernah diteliti orang lain di seluruh dunia, dan kita tidak menduplikasi penelitian sebelumnya.
Jadi research gap itu adalah ruang kosong yang belum diteliti oleh orang lain. Dan research gap ini akan mudah kita identifikasi kalau kita telah melakukan aktivitas literature review yang dilakukan secara intensif dan ekstensif tadi, ya, sehingga kita mengetahui lanskap pengetahuan yang berkembang dari dulu sampai sekarang. Kita mengetahui state of the art-nya. Jadi seseorang peneliti tidak mungkin mampu dia mengidentifikasi research gap atau research questions kalau dia tidak terlebih dulu melakukan literature review, ya, tidak tahu state of the art-nya. Nah, ini research questions atau research gap. Salah satu contohnya, kebetulan disertasi saya berkaitan dengan proses kognitif dalam penulisan artikel ilmiah berbasis penelitian. Ini contoh research gap atau research questions. Nah, saya berusaha merekonstruksi bagaimana sih sebenarnya sebuah artikel ilmiah yang diterbitkan atau dipublikasikan di jurnal internasional atau jurnal nasional terindeks, terakreditasi, itu dari awal sampai akhir. Nah, saya berusaha membongkar fenomena tersebut. Sehingga pertanyaan penelitian yang muncul adalah bagaimana proses kognitif dalam memilih topik penelitian dan rumpang penelitian. Yang kedua, bagaimana proses kognitif dalam merumuskan masalah penelitian. Yang ketiga, bagaimana proses kognitif dalam memilih, mengumpulkan, dan menentukan pustaka yang relevan. Kemudian proses kognitif dalam menentukan metodologi penelitian. Dan terakhir, bagaimana proses penuangan ide ke dalam tulisan, ya, dari hasil riset. Kemudian bagaimana mengidentifikasi research gap? Mengidentifikasi research gap hanya bisa dilakukan seperti tadi saya singgung di awal, bahwa bila kita, masing-masing researcher memiliki pemahaman yang utuh tentang state of the art suatu topik penelitian. Dan tidak ada cara lain, yang pertama kita harus fokus dulu pada area riset kita. Kemudian melakukan proses membaca dan terus membaca, dan pastikan bahwa seluruh artikel ilmiah perkembangan terkini di jurnal-jurnal ilmiah itu dibaca semua sampai tuntas. Dipastikan tidak ada yang terlewat. Kemudian kita melakukan pemetaan literatur yang ada dengan membuat tadi yang saya sebutkan, yang saya sebut dengan intellectual map, gitu ya. Nah, kalau kita tadi bisa melakukan literature review dan kita tahu state of the art-nya atau SOTA-nya, kemudian dengan begitu kita bisa mudah mengidentifikasi ruang yang kosong yang belum diteliti orang. Jadi research gap itu adalah semacam ada ruang yang kosong that has not been investigated by other previous researchers around the world. Begitu. Nah, dengan sendirinya research gap itu atau rumpang penelitian itu menjadi, kita bisa adopt sebagai novelty atau unsur kebaruan. Unsur kebaruan itu adalah satu atau elemen yang baru dalam penelitian, dan berbagai jenisnya macam-macam, ya. Jenis novelty ini macam-macam, yang itu juga kemudian mengarah pada pengetahuan baru, ya. Sebuah riset kalau tidak mengandung unsur kebaruan maka tidak punya makna sama sekali, karena filosofi riset, ya, itu karena kita ingin menggali atau mengungkap suatu temuan penting yang berkontribusi besar pada pengembangan sains dan teknologi, ya, terutama di bidang kita masing-masing. Dan kalau satu riset tidak mengandung unsur kebaruan, tentu tidak punya harga sama sekali, begitu ya. Jadi kalau ada sebuah artikel ilmiah yang dikirim ke jurnal tidak ada unsur kebaruannya, itu tidak mestinya ditolak, gitu. Mestinya ditolak, karena hakikat dari riset itu, atau hakikat ketika kita ingin mensubmit kita ke jurnal atau mempublikasikan itu, karena ada sesuatu yang baru yang kita ingin diseminasikan kepada para akademia di seluruh dunia.
Jadi sebenarnya hakikat kita menulis artikel jurnal itu karena kita di dalam artikel kita ini memuat hasil riset atau setidaknya hasil critical review ya terhadap existing knowledge ya, terhadap pengetahuan yang sudah ada. Kemudian kita ingin mempublikasikannya kepada di jurnal-jurnal internasional maupun nasional sehingga diketahui oleh komunitas akademik di satu bidang tertentu. Nah, bagaimana kita menempatkan 3 aspek penting itu, state of the art, kemudian research gap, dan novelty itu dalam paper terutama introduction, di bagian introduction. Yang pertama kita, di paragraf pertama kita memperkenalkan topik penelitian kita, kemudian dilanjut dengan menghubungkan topik penelitian kita itu dengan current knowledge atau state of the art. Jadi dikaitkan dengan pengetahuan terkini berkaitan dengan topik riset kita. Jadi harus disampaikan dulu perkembangan terkini, terutama 5 tahun terakhir, ya berkaitan dengan riset topik kita. Nah dari situ kemudian kita bisa menunjukkan research gap-nya kepada international readers kita, ya. Kemudian mengintroduce penelitian kita, kemudian nyatakan research gap-nya. Dan di bagian ini tentu kita harus mampu meyakinkan ya kepada international readers that our current study is important to be investigated. Gitu. Bahwa research kita, artikel kita ini memang penting untuk dibaca karena belum pernah dipublikasikan oleh jurnal-jurnal yang lain. Tentu di dalam bagian introduction ini kita harus melakukan sintesis ya, di state of the art kita harus melakukan sintesis temuan-temuan terdahulu ya, dan dengan begitu kita mudah mengidentifikasi research gap itu. Artinya ada ruang kosong yang belum diteliti oleh orang lain di seluruh dunia. Kemudian, nah ini kalau digambarkan hubungan antara state of the art, research gap, dan novelty. Saya ambil contoh riset disertasi saya, yaitu proses kognitif dalam menulis. Setelah saya melakukan proses literature review secara intensif dan ekstensif, ternyata proses kognitif dalam menulis, khususnya secara teori proses kognitif, itu berhenti pada tahun 2012 oleh Hayes, dan sepanjang 10 tahun itu belum ada teori baru yang yang ditawarkan oleh para ilmuwan bahasa di seluruh dunia, dan inilah yang saya anggap sebagai research gap. Dan dari riset disertasi saya, alhamdulillah menghasilkan teori proses kognitif baru dalam menulis artikel jurnal ilmiah, ya, dan saya membuat model kognitif baru yang belum pernah dilakukan oleh orang lain di seluruh dunia, insya Allah. Dan mudah-mudahan model kognitif yang saya rancang itu bermanfaat bagi para peneliti di seluruh dunia, terutama bagi para penulis pemula, para peneliti pemula. Nah, saya melihat research gap di sini masih ada kekosongan pengetahuan, kekosongan teoritik dari mulai Flower and Hayes pada tahun 80 hingga tahun 2012. Nah, 5 tahun terakhir itu belum ada kontribusi ilmu pengetahuan yang ditawarkan oleh para ilmuwan, khususnya para linguis, ya, kepada dunia. Dan mudah-mudahan ini bisa diapresiasi. Nah, saya melihat research gap-nya sangat terbuka. Dan ini kita bisa adopt sebagai novelty. Nah, ini adalah model kognitif yang saya rancang. Saya menyebutkannya dengan model STRWP atau Search Topic Research Writing Publication Model, a cognitive model in scholarly paper writing. Nah, saya membuat model ini dengan 5 level. 5 level. Level pertama search, level kedua topik, level ketiga research, level keempat
writing, dan level yang terakhir adalah publication. Jadi ini sesungguhnya publication itu, publikasi ilmiah itu adalah hilir dari proses aktivitas search. Jadi semestinya saya menyarankan dalam model kognitif ini, orang itu jangan langsung terjun melakukan penelitian, tetapi dia harus melakukan search before conducting research. Ya, jadi harus melakukan aktivitas intensive searching, intensive literature review, dan extensive literature review. Jadi harus melakukan search dulu sebelum menentukan topik penelitian. Tetapi aktivitas search itu bergantung tentu saja pada research interest area kita. Ya. Jadi kita harus melakukan search. Jadi kalau mahasiswa S1, S2, S3, tiba-tiba Pak saya ingin melakukan riset ini, itu pasti itu boleh dikatakan kurang tepat. Ya. Jadi harus melakukan aktivitas literature review dulu. Jadi bab 2 di dalam academic research report, ya, di skripsi, di tesis dan disertasi itu demikian sangat sentral, dan saya menganggap aktivitas search before research itu atau literature review sebagai hulu dari aktivitas research. Kalau aktivitas literature review, aktivitas search ini dilakukan dengan baik, maka itu akan terang benderang di hilirnya. Kalau di hulunya jernih, maka di hilirnya akan jernih pula. Karena dengan melakukan aktivitas search, kita akan mengetahui state of the art-nya. Dengan tahu state of the art-nya, maka kita mudah mengidentifikasi research gap-nya. Dan tentu karena ruang kosong itu atau research gap ini belum pernah diteliti orang di seluruh dunia, maka kita bisa adopt sebagai novelty. Kemudian setelah melakukan aktivitas search secara intensif dan ekstensif, maka kita dengan mudah menentukan topik penelitian. Itu tidak hanya satu, bahkan banyak sekali. Karena itu lakukanlah aktivitas search ini, aktivitas literature review ini dengan mantap, dengan penuh keyakinan, dan seluruh literatur berkaitan dengan itu, dengan topik penelitian kita itu terbaca semua. Tentu topik penelitian yang kita tentukan itu berdasarkan area kepakaran kita, kemudian mengikuti peta jalan research yang dirancang oleh kita sendiri dan institusi kita, kemudian mengikuti tren penelitian dunia, kemudian topik penelitian itu bisa kita tentukan dengan research sharing dan brainstorming dengan para kolega kita. Kemudian dari topik yang ada itu kita bisa kita tentukan dari proses pemetaan struktur isu. Ya, struktur isu itu kan ya ada samping, kanan, atas, bawah, itu bisa kita pilih. Sehingga kita dengan mapping itu satu bagian tertentu, satu lapisan tertentu bisa jadi satu artikel jurnal. Di dalam kita melakukan penentukan topik penelitian itu sesungguhnya itu adalah aktivitas search for possibilities. Jadi mencari kemungkinan dari ruang kosong yang belum pernah diteliti oleh orang lain di seluruh dunia. Nah, setelah kita menentukan topik penelitian, ya, di level 3 kita sebelum melakukan aktivitas research, kita harus memahami tabiat dari data yang kita hendak teliti, ya, the nature of the data. Kemudian dari tabiat data itu kita dekati dengan metodologi yang tepat, yang robust methodology. Kemudian melakukan data replication. Data replication di sini bukan berarti kita mereplikasi penelitian-penelitian sebelumnya, bukan, tapi kita mereplikasi data yang kita anggap tidak penting sebelumnya. Kan di dalam dunia riset ya, baik kuantitatif maupun kualitatif, terutama di dalam desain, dalam praktik penelitian kualitatif, sering kita melakukan reduksi data, kita sisipkan gitu, bukan kita buang, tapi kita simpan di rak yang lain karena kita anggap tidak penting. Tetapi pada satu momen tertentu, sejatinya data yang kita anggap tidak penting itu ternyata penting sekali. Tergantung bagaimana kita mendiskus data itu. Boleh jadi datanya sama, tetapi karena jam terbang peneliti ini berbeda, itu justru yang data yang
kita reduksi itu yang penting untuk kita teliti dan untuk kita tulis menjadi artikel jurnal ilmiah. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Misalnya ada mahasiswa FKOM di universitas kami itu menghasilkan temuan-temuan yang dianggap oleh mahasiswa itu biasa karena banyak yang melakukan. Tetapi kemudian ada tamu dari Universitas Utara Malaysia datang ke kampus kami, ini novelty-nya tinggi katanya begitu. Jadi karena dia jeli sekali memahami tabiat data itu, dan nanti sebuah artikel itu akan terasa bagus, canggih, itu bergantung bagaimana cara kita mendiskus data itu. Nah, setelah kita melakukan aktivitas literature review, kita tahu state of the art-nya, kemudian mengidentifikasi research gap-nya, dan itu kita bisa adopt sebagai unsur kebaruan dari riset kita. Dari situ kita bisa menentukan topik penelitian, kemudian kita langsung terjun melakukan aktivitas riset, ya, aktivitas riset. Nah, saya ingin singgung soal metodologi dulu di dalam riset ini. Kan di metodologi itu ada dua isi. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengumpulkan data. Kalau metodologi kan berbicara soal cara, how to collect the data, and the second one, how to analyze the collected data atau the gathered data. Bagaimana cara kita mengumpulkan data dan bagaimana cara kita menganalisa data yang telah kita kumpulkan. Begitu. Baru kita melakukan aktivitas penulisan. Ya, tentu di dalam melakukan aktivitas menulis akademik kita harus mentaati peraturan atau norma-norma di dalam penulisan naskah akademik. Itu tahapan-tahapan penting di dalam menulis, dalam planning, brainstorming, writing, reviewing, editing, bahkan proofreading itu dilakukan dengan baik. Dan mesti diperhatikan koheren dan cohesion, juga sintesis ya terhadap penelitian-penelitian sebelumnya itu penting untuk dilakukan dalam aktivitas menulis. Nah, setelah kita menulisnya dengan baik hasil riset kita, maka di level kelima, level terakhir kita akan melakukan aktivitas publikasi. Nah, tentu kita akan mengarahkan, mensubmitkan artikel hasil riset kita ini ke jurnal-jurnal yang bereputasi internasional dengan memperhatikan fokus and scope-nya, ya, jangan sampai kemudian kita mengirim artikel ke jurnal yang berbeda fokus and scope dari riset kita. Kemudian kita harus memperhatikan in-house style atau gaya selingkuh jurnal yang kita tuju. Kemudian citation formatnya harus apakah kita menggunakan EPA atau gaya atau format citasi yang lain. Nah, setelah itu baru kita melakukan submission. Jadi kalau di jurnal itu kan yang hendak kita tuju itu ada author guideline, itu harus betul-betul kita baca secara detail. Kemudian baru kita mengikuti proses review atau reviewer yang ditunjuk oleh editor jurnal yang kita tuju. Nah, proses review kita ikuti dengan baik dan ikutilah semua saran-saran yang diberikan oleh para reviewer, ya. Apalagi sudah accepted, ya. Your paper is accepted to be published in our scholarly journal dalam volume sekian, isu sekian, maka dan inilah misalnya saran-saran perbaikan atau revisi yang diberikan oleh reviewer, dan itu ikutilah semua saran-saran reviewer itu, termasuk saran-saran dari para editor. Nah, kalau kita bisa memahami keseluruhan proses ini sampai proses review, maka insya Allah artikel kita itu terpublikasi di sebuah artikel jurnal. Nah, barangkali itu saya sampaikan secara agak terburu-buru dan singkat karena ada beberapa pembicara setelah saya. Dan bisa kita gali. Saya lebih senang kalau kita bisa berbagi di dalam forum tanya jawab. Demikian pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parus. Satu materi yang sangat
bernilai, terutama bagi para teman-teman yang sedang menyusun skripsi, kemudian tesis, atau bahkan disertasi, juga termasuk teman-teman yang ingin mendaftarkan artikelnya ke jurnal-jurnal yang bereputasi. Pertanyaan itu akan dijawab nanti setelah semua pembicara paparan. Jadi akan kita jawab secara panel. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh menulis di kolom chat. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke host, Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Iskandar yang telah memandu acara, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada pemateri yang pertama, yaitu Bapak Faru Zaman Fadli MPD. Selanjutnya kita menuju ke sesi pemateri yang kedua, yaitu Bapak Ramli MPD, Mendeley Advisor Indonesia, dengan materi Reference Management Software, dan selaku moderator kami persilakan kepada Bapak Muhammad Iqbal Ramdhani SS MPD. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak host telah memberikan kami kesempatan untuk membantu jalannya pemaparan selanjutnya. Langsung saja, selanjutnya adalah acara inti yang kedua yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan kita buka sesi tanya jawab setelah semua pemateri menyampaikan materinya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa kepada para peserta seminar yang telah hadir pada hari ini. Yang kami hormati Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sundariana MPD/MM. Kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Bahasa, Profesor Waspodo, MPD PhD. Selanjutnya yang kami hormati Dekan FKIP Universitas Sriwijaya, Bapak Profesor Sofendi, PhD, serta hadirin peserta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada pengumuman sebelumnya, seminar pada kesempatan hari ini akan membahas mengenai manajemen referensi berbasis Mendeley. Untuk itu, semua sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya untuk mendapatkan ilmu dari seminar kita pada hari ini. Sebelum penyaji materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh pemateri atau narasumber kita pada seminar hari ini. Namun secara umum penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah apabila diskusi tersebut dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu diharapkan kepada kita semua dapat memperhatikan dan mengikuti seminar pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara kita untuk memulai pemaparan dari narasumber kita atau pemateri kita yang kedua ini. Selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk Bapak dan Ibu tidak melakukan interupsi. Dan setelah pemateri menyampaikan materinya, kita akan membuka sesi tanya jawab di akhir sesi. Demikian peraturan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kami akan membacakan sedikit CV dari pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Ramli Baharudin MPD. Beliau merupakan alumni
sarjana sastra Universitas Hasanuddin tahun 2005. Kemudian menyelesaikan magister pendidikannya di Universitas Negeri Jakarta, dan pada saat ini beliau merupakan atau sedang menempuh studi S3-nya di Universitas Negeri Jakarta. Untuk latar belakang pekerjaan, beliau merupakan dosen pada FKIP Universitas Akidende Unaha, dan selain daripada itu, beliau merupakan editor in chief jurnal Dialektika FKIP Unilaki dan koeditor in chief jurnal DLIG Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk Bapak Ibu yang mungkin mau berinteraksi dengan beliau nantinya, di sini kita sudah ada kontak person dengan beliau untuk WhatsApp dan media sosial yang lainnya. Selanjutnya, segera kami persilakan kepada pemateri yang kedua. Untuk itu kepada Bapak Ramli Baharudin MPD, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Bapak Iqbal atas pengantarnya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dekan FKIP Universitas Bina Dharma, Prof. Waspodo MPD PhD, Dekan FKIP Unsri, Prof. Sofendi MA PhD, dan kepada rekan saya Pak Fahrus Saman Fadli, kemudian Pak Weli Ardiansyah. Ucapan salam hormat juga akan saya sampaikan kepada Dr. Nino Lustianti MPD sebagai Ketua Prodi Pendidikan Program Doktor Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi kepada rekan-rekan peserta sekalian mengenai bagaimana kita bisa mengelola dengan efektif dan efisien referensi yang kita acu dalam paper kita. Baik, sebelumnya saya sharing dulu materinya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin mayoritas atau bahkan mungkin semuanya sudah pernah mendengar atau bahkan sudah menggunakan aplikasi Mendeley dalam memanage referensi yang dikutip dalam sumber paper yang ditulis. Nah, sebenarnya materi referensi Mendeley ini tidak lepas dengan materi yang pertama tadi yang disampaikan oleh Bapak Fahrus Saman Fadli. Kalau kita lihat tadi proses kognitif menulis itu ada 5 tahap, maka peran dari aplikasi Mendeley ini itu berada pada step kelima, publikasi. Dan lebih spesifiknya lagi itu pada bagian citation style. Jadi perlu sebagai pengantar awal bahwa Mendeley Desktop ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengelola seluruh sumber referensi yang kita bisa manfaatkan pada saat sekarang maupun pada saat yang akan datang ketika kita membutuhkan. Jadi selain aplikasi berfungsi sebagai aplikasi untuk membantu kita mengutip sumber referensi, aplikasi ini juga sebenarnya sebagai perpustakaan pribadi yang bisa kita gunakan secara offline maupun online. Jadi
Mendeley ini sangat membantu khususnya dosen maupun lebih khusus lagi itu peneliti. Nah, sebagai pengantar untuk penggunaan Mendeley ini tentunya harus di-download dan diinstal aplikasinya. Nah, kemudian syarat keduanya itu adalah kita harus membuat akun di website Mendeley. Kemudian setelah punya aplikasinya sudah terinstall, akun sudah punya, nah pada langkah selanjutnya adalah kita login ke aplikasinya. Perlu diketahui untuk membuka pada saat pertama kali aplikasi Mendeley ini itu membutuhkan koneksi internet. Jadi kalau pada saat pertama kali membuka aplikasinya, misalnya baru press installation, itu harus menggunakan internet baru bisa login ke aplikasinya. Nah, itu pengantarnya. Saya berandai-andai bahwa semua peserta insya Allah sudah memiliki aplikasi Mendeley ini dan sudah terinstall di gawai masing-masing. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penggunaan. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan 4 pokok utama bagaimana penggunaan aplikasi Mendeley. Yang pertama itu bagaimana kita membangun pustaka, karena baru artinya kita harus menginputkan seluruh sumber referensi yang kita miliki, baik dalam bentuk metadata maupun dalam bentuk full text. Kemudian kalau sudah kita bangun, sudah berisi sumber referensi, bagaimana kita mengelola pustakanya itu. Kemudian bagaimana kita berkolaborasi dengan sejawat. Dan terakhir, citasi rujukan atau bagaimana kita mengaplikasikannya ke paper kita. Nah, untuk yang pertama, membangun pustaka itu artinya yang dimaksud dengan membangun di sini, karena aplikasi kita masih kosong, tentunya kita harus mengisi seluruh referensi yang kita miliki, baik yang akan kita gunakan pada saat sekarang maupun pada saat nantinya. Nah, di dalam langkah-langkah Mendeley itu ada 5 cara kita menambahkan sumber referensi. Pertama, create folder, untuk membangun dulu ya. Kita membuat folder, menambah referensi manual, kan yang mengupload full text yang kita punya, misalnya PDF, doc dan sebagainya. Kemudian ada Mendeley Literature Research, ini secara online. Kemudian ada yang terakhir, web importer plugin. Pertama saya mau bertanya dulu kepada moderator, apakah materi ini saya harus jelaskan satu-satu atau langsung praktek? Pak Moderator. Moderator, apakah kalau teori seperti ini dijelaskan satu persatu kan agak membosankan gitu? Boleh, boleh Pak. Praktek langsung. Boleh. Jadi anggaplah semua partisipan ini sudah di-sharing materinya. Jadi langkah-langkah 4 tadi itu kita langsung praktekkan. Baik, Pak. Ya. 4 membangun. Baik. Saya langsung praktek, saya buka Word dulu. Yang pertama kita create folder. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah masuk di aplikasi Mendeley, saya keluar dulu untuk mempraktekkan bagaimana cara sign in-nya. Nah, kalau sudah pada saat awal kita sudah menginstal di laptop, maka tampilan seperti ini pada saat dibuka pertama kali, ini akan tampil. Nah, kita tinggal login sesuai dengan akun yang kita sudah daftar di Mendeley. Supaya pada saat login selanjutnya, misalnya besok dan seterusnya itu tidak perlu pakai koneksi internet, harus dicentang stay sign in-nya, supaya pada saat besok kita login lagi itu tidak perlu lagi koneksi internet. Jadi jangan lupa dicentang di sini. Kemudian kita sign in.
sambil menunggu. Kalau mau sharing seluruh halaman desktop itu pilihannya mana ya? Biar saya sharing seluruh supaya saya tidak perlu pindah-pindah layar. Apa ini ya screen-nya? Oke, sudah. Oke, sudah masuk di aplikasi Mendeley. Nah, pada saat tadi sudah login, maka kalau pada saat pertama sekali kita baru install, maka semuanya ini kosong. Di samping kiri ini, kolom ini kosong. Jadi semuanya akan kosong apabila baru pertama kali kita menginstal. Nah, sesuai dengan file di PDF tadi itu untuk materi pelatihannya, pertama cara membuat folder. Jadi seperti yang di tampilan Mendeley saya ini sudah banyak folder yang saya buat sesuai dengan kategori bidang studi bidang kajian paper yang saya ingin kelompokkan. Nah, untuk membuat foldernya tinggal diklik disorot ke bawah, kita akan temukan create folder, atau bisa juga langsung lewat tools yang tersedia di atas, create folder. Nah, tinggal diketik nama foldernya apa, misalnya bahasa, tinggal enter. Nah, di sini sudah terlihat ketika sudah ini folder bahasanya sudah ada dan akan tampak kosong di sini nih. Jadi kosong. Apabila saya buka dulu ininya presentasinya. Oke. Jadi create folder sudah. Selanjutnya menambahkan referensi secara manual. Ini yang langkah pertama. Jadi untuk mengisi referensi ini ada banyak cara yang bisa kita gunakan yang sudah disediakan oleh aplikasi Mendeley. Jadi akan sangat memudahkan kalau kita mau menambahkan referensi. Nah, sekarang secara manual kita mau tambah. Tinggal kita pilih file, kemudian entry manual. Atau bisa juga di sini di logo tambah add entry manual. Nah, pertama tipe referensinya. Di sini banyak disediakan jenis-jenis referensi, ada undang-undang, buku, kumpulan tulisan dalam sebuah buku, program komputer dan sebagainya. Misalnya buku yang wajib diisi dalam tipe buku itu adalah judul, penulis, tahun, penerbit dan tempat terbit. Misalnya di sini kita tulis judul buku. Jadi ini hanya sebagai contoh praktek saja untuk melihat hasilnya nanti. Nama penulis. Kemudian tahun. Selanjutnya city. City ada tempat terbit. Misalnya Jakarta. Kemudian publisher, penerbit. Nah, setelah lima isian utama untuk tipe buku ini, tinggal diklik save. Nah, secara otomatis akan masuk pada folder yang sudah kita buat tadi. Ini yang secara manual. Nah, bagaimana kita bisa lihat lebih detail metadata referensi ini? Nah, di bagian sebelah paling kanan ini ada siku 3 kecil, tinggal diklik.
Nah, itu akan muncul di sini. Ini fasilitas untuk kita mengedit metadata apabila ada kesalahan penulisan atau ada kekurangan data yang belum kita masukkan. Misalnya nama tempat terbitnya salah, kita misalnya ganti Bandung. Jadi seperti itu. Selanjutnya, cara penambahan referensi yaitu mengupload full dokumen. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian ini punya banyak referensi yang di-download di internet, itu misalnya e-book, itu banyak yang punya. Caranya gampang. Jadi misalnya kita mau menyimpan referensi di folder mana, kita klik dulu foldernya. Kemudian kita cari di mana lokasi kita menyimpan filenya. Nah, misalnya di sini saya ambil contoh, saya dapat buku di internet tentang strategi pembelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk penambahan referensi dengan cara kedua ini, tinggal kita buka folder di mana lokasi filenya berada. Ini tinggal di drag drop. Jadi diklik, tahan, terus geser, langsung dilepas. Kalau sudah muncul plus copy, tulisan plus copy di lokasi Mendeley, tinggal dilepas. Nah, tinggal menunggu proses penambahannya. Ini bergantung besar kecilnya file. Kita tunggu. Nah, karena file yang saya punya ini besar, jadi butuh waktu agak lama. Nah, sudah selesai. Nah, kalau dilihat di sini hasilnya, ini kan jenisnya, namanya sudah muncul, benar. Judul bukunya yang salah. Kenapa kasus-kasus seperti ini biasa muncul? Karena biasanya file PDF itu tidak berupa teks sebenarnya isinya, tapi dibuat dari hasil scan atau gambar atau foto. Makanya judul sumber referensinya itu biasanya tidak terdeteksi. Nah, hal seperti ini harus diedit secara manual. Caranya tinggal diklik file yang ingin kita edit. Tinggal diklik. Nanti otomatis terbuka di aplikasi Mendeley. Nah, di sini ini jenisnya sudah benar, jenis buku. Cuma judulnya belum ada, masih salah. Nah, supaya lebih mudah mengeditnya, tinggal diklik. Klik judulnya, tinggal dipindahkan. Jadi supaya lebih cepat, tinggal diklik. Nah, kemudian penulis. Jadi ini cara mudahnya ya untuk mengedit. Nah, setiap penulis, misalnya lebih dari satu penulis, itu harus diberi dipisahkan dengan enter. Jadi kedua, nah enter lagi supaya secara otomatis diformat oleh Mendeley. Nah, ini publikasinya karena buku, dia tidak ada jenis publikasinya. Jadi seperti itu. Kemudian penerbit, version, city, Boston. Nah, ini ada banyak tempat terbitnya, tinggal dipilih salah satunya saja yang paling pertama. Nah, seperti itu cara penambahan model kedua dengan mengupload full PDF yang kita punya ke Mendeley. Selanjutnya cara yang ketiga. Nah, cara ketiga, Mendeley literature search. Jadi selain cara manual upload PDF, aplikasi Mendeley juga menyediakan fasilitas searching secara live. Jadi pada pojok kiri di kolom sebelah kiri itu ada literature search. Ini bisa kita manfaatkan untuk mencari database yang sudah
tersimpan di big datanya Mendeley. Jadi seluruh pengguna Mendeley yang memasukkan semua referensi yang dia punya itu akan terbaca oleh seluruh pemilik akun Mendeley. Jadi misalnya referensi saya di sini sekitar 1000. Itu apabila Bapak Ibu sekalian punya akun Mendeley dan menggunakan aplikasi Mendeley itu, Bapak Ibu sekalian bisa melacak referensi yang ada di library saya. Jadi misalnya kita mencoba mencari ya dengan menggunakan literatur search. Misalnya writing skill. Tinggal diklik writing skill, kemudian enter. Tinggal tunggu. Nah, ini membutuhkan koneksi internet. Nah, hasil pencariannya di sini ditampilkan ada sekitar 10.000 sumber referensi yang memiliki kata kunci writing skill. Nah, tinggal Bapak Ibu sekalian pilih di bahasa tadi ya, di misalnya ini saya mau kutip. Aduh, layarnya ini ada gangguan layarnya. Apa ya Pak Iqbal? Jangan-jangan ada hack ini. Gimana ini ada yang sabotase ini. Ada yang hack ini. Enggak bisa dilanjut. Halo, moderator gimana? Baik, Bang, dicoba unshare baru Diakhiri dulu Pak Diakhiri screen-nya. dulu ya. Share screen-nya. Diulang lagi. Oke, jadi kita lanjut. Jadi misalnya referensi misalnya yang kita cari sudah ketemu. Nah, tinggal dipilih. Kalau misalnya seluruhnya ini kita mau ambil, tinggal di Ctrl A. Ctrl A, kemudian diklik di kolom sebelah kanan. Ini ada tulisan Save References. Nah, kalau kita klik di sini, seluruh yang kita blok ini akan masuk otomatis ke folder all document. Tapi kalau misalnya kita mau menyimpan di folder spesifik, folder khusus, misalnya tadi yang kita buat di sini bahasa. Nah, caranya kita klik tahan, kemudian geser ke folder yang kita mau simpan. Nah, sebelum dilepas, ini agak lama munculnya ya. Nah, sebelum harus pastikan ada muncul tulisan jumlah referensi yang kita ini mau pilih, baru di drop di folder yang kita mau simpan. Nah, tinggal dilepas. Pastikan foldernya itu ada garis segi 4 ya, dan kemudian dilepas. Nah, kita lihat, kita buka folder. Nah, semua tadi ini sudah masuk yang kita pilih. Jadi ada 25 karena sebelumnya sudah ada isinya 2. Jadi cara ketiga seperti itu, menggunakan fasilitas literature search. Nah, yang bisa kita searching di sini itu database. Pertama database Google Scholar, kemudian database Crossref, kemudian database Mendeley. Sebagian juga bisa melacak database yang ada di penerbit Scopus. Jadi artikel-artikel yang terindeks di Scopus itu sebagian besar bisa dilacak di Mendeley ini. Nah, kemudian cara keempat. Nah, ini cara keempat agak lumayan
berliku-liku jalurnya. Jadi ini caranya berdasarkan browser atau aplikasi pencarian yang kita gunakan. Kalau saya di sini menggunakan aplikasi Firefox atau ada juga yang menggunakan Chrome. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan Mendeley Web Importer. Jadi Mendeley Importer itu kita mendownload metadata referensi di tempat eksternalnya Mendeley, kemudian kita impor ke aplikasi Mendeley. Nah, caranya bagi Bapak Ibu yang sudah menginstal web importernya itu otomatis di bagian kanan pada Firefox-nya itu atau Mozilla-nya itu akan muncul icon Mendeley kecil. Ini kalau di Mozilla ya, ini yang sudah terinstall. Kalau misalnya ada yang menggunakan Chrome, itu bisa menginstalnya melalui Nah, dia disediakan juga di web Mendeley. Tinggal buka Mendeley Reference Manager Web Importer. Atau bisa juga kalau mau cepat di searching di Google Chrome website search Mendeley. Nah, seperti ini. Kalau sudah ketemu tinggal diklik add to Chrome. Nah, pada saat kita setelah selesai kita klik add to Chrome, itu otomatis akan meminta persetujuan untuk kita install. Ya tinggal di add. Nah, sekarang cara penggunanya itu tadi yang di Chrome. Sekarang kita jadikan contoh yang ada di Firefox. Nah, caranya kita mencari dulu referensi yang ingin kita import. Nah, saya ambil contoh di sini. Kebetulan jurnal dari Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu IJEL yang sudah terindeks Scopus dan Sinta 1. Misalnya di sini terbitan terakhir yang terbaru, saya menemukan referensi yang saya butuhkan. Misalnya ini, saya tinggal klik. Kemudian tunggu terbuka halaman artikelnya. Nah, sudah terbuka. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya hanya judul, penulis, nama jurnalnya, nama jurnal, kemudian volume, nomor, tahun. Nah, untuk mengimpor ke aplikasi Mendeley kita, dengan menggunakan web importer, tinggal kita klik icon web importer. Tunggu sampai muncul halaman pop-up. Nah, ketika pertama kali Bapak Ibu sekalian klik icon ini, karena belum login ke akun Mendeley, maka kita diminta login. Jadi tinggal login, sign in. Sign in dengan akun yang akun Mendeley yang sudah kita punya, yang sama yang kita pakai di aplikasi Mendeley Desktop. Jadi jangan dibedakan. Misalnya Bapak Ibu sekalian punya 2 akun Mendeley. Satu Bapak pakai di akun aplikasi desktop, satu Bapak Ibu pakai di web. Nah, itu tidak akan ketemu itu. Harus di login sesuai dengan akun yang kita miliki di aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan akun yang saya ini. Mohon moderator diingatkan kalau misalnya terlalu lama saya ininya. Karena waktunya juga sepertinya sudah mepet. Jadi tinggal login.
Saya berusaha menjelaskan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, selesai. Loginnya selesai. Nah, ketika selesai akan tampil konfirmasi di mana kita mau menyimpan filenya nih. Nah, ini tersambung di web ini tersambung dengan aplikasi Mendeley desktopnya kita. Jadi folder yang kita sudah buat di aplikasi Mendeley ini sudah bisa terbaca lewat web. Nah, kita pilih misalnya folder saya coba nama folder ya. Apa ya? Ayo bukan. Mendeley, latihan Mendeley. Oh ya, praktek. Saya ingin memasukkan metadata atau referensi ini ke folder praktek yang ada di aplikasi Mendeley saya. Nah, tinggal diklik add. Tunggu sampai selesai. Nah, ini sesuai. Oke, sudah selesai. Sudah selesai ya. Nah, karena kita masukkan referensi ini secara online, sementara aplikasi web Mendeley desktop kita ini di jaringan lokal, itu supaya dia bisa masuk ke jaringan lokal di aplikasi Mendeley lokalnya kita, itu harus dilakukan sinkronisasi. Saya buka dulu. Jadi kita bisa lihat di sini nanti genre analysis. Di sini kan belum ada ya genre analysis. Nah, supaya data yang ada di web Mendeley online ini masuk ke Mendeley desktop kita di laptop, itu dilakukan sinkronisasi di tombol sinkronisasi. Enggak, tunggu sampai 100%. Oke, sudah masuk. Jadi nah, metadata referensi yang kita ambil dari website online tadi ini sudah otomatis masuk ke aplikasi Mendeley kita. Nah, karena jurnal IJAL ini menyediakan open access, artinya PDF-nya itu bisa diakses secara gratis, maka pada aplikasi Mendeley kita itu akan muncul icon download. Jadi dengan menggunakan web importer ini itu justru memudahkan kita, tidak perlu mendownload PDF-nya di website jurnalnya. Di aplikasi Mendeley itu bisa kita download secara langsung. Jadi kita bisa klik icon download, tunggu sampai selesai sesuai dengan besarnya file. Nah, full PDF-nya sudah berhasil di-download ke dalam aplikasi Mendeley-nya kita. Nah, demikian keempat cara penambahan referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Bagaimana moderator, apa masih ada waktu? Masih sempat? Masih ada kurang lebih 3 menit, Pak. Oke. Kemudian ini import data sudah, metadata. Selanjutnya mengelola pustaka. Jadi ini sekedar ini ya, tidak sampai praktek seperti tadi. Jadi bagaimana kita mengelola data pustaka yang sudah kita bangun, itu pada tampilan Mendeley itu di sebelah kiri ada icon all document. Jadi ketika kita klik all document, seluruh
dokumen yang ada di aplikasi Mendeley kita itu akan tampil semua tanpa membeda-bedakan dalam folder manapun. Kemudian ada icon recently edit. Jadi yang baru saja kita upload. Sekitar 5 hari terakhir itu akan di list di aplikasi di folder ini. Kemudian ada juga icon yang terbaru kita baca. Selanjutnya ada item bintang, itu yang menjadi kita tandai sebagai favoritnya kita. Apakah mungkin itu penting untuk kita gunakan ke depannya atau mungkin misalnya punya pribadi kita. Kemudian ada tanda seru, tanda tanya, itu artinya membutuhkan review. Kemungkinan salah satu unsur metadatanya itu ada yang salah atau belum lengkap. Kemudian your own work. Nah, ini folder khusus untuk aplikasi menampung publikasi pribadinya kita. Misalnya Bapak Ibu sekalian punya 10 publikasi di jurnal artikel atau buku misalnya, semuanya dimasukkan di bagian My Publication folder. Jadi semuanya seperti yang saya punya, ada 6, saya punya tulisan yang terpublikasi, saya masukkan di folder My Publication. Dan ini fungsinya hampir mirip dengan profil Google Scholar. Bisa dilacak secara online siapa saja. Kemudian ada all item outside the folder. Nah, ini isinya adalah semua referensi yang belum dikategorikan ke folder manapun yang ada di aplikasi Mendeley kita. Oke, selanjutnya keterangan-keterangannya ya, folder dan sebagainya. Kemudian spesifik folder ini sudah kita jelaskan tadi. Kemudian ada juga fasilitas searching for duplicate. Nah, biasanya kan kita karena mungkin lupa atau bagaimana, kita tidak sengaja mengupload double. Nah, ada fasilitas mengecekkan check for duplicates. Jadi kalau kita ketemu referensi yang duplikasi, double, nah bisa kita hapus salah satunya. Misalnya sudah ketemu seperti ini, tinggal diklik confirm merge. Jadi satu dibuang. Kemudian selanjutnya ini sebenarnya yang paling inti dari Mendeley application ini adalah penggunaan ini sebenarnya. Bagaimana cara mengutipnya di Word. Jadi ada beberapa model pengutipan yang kita biasa kenal. Misalnya seperti contoh 1, nama penulis di luar, tahun dan halaman di dalam kurung. Kemudian model kedua sama dengan nomor 1 tapi tidak punya halaman. Begitu juga 3, 4, dan 5. Kemudian itu tadi yang single reference. Kemudian ada yang multi reference. Jadi satu konsep yang kita kutip itu diambil dari beberapa pendapat sumber referensi. Jadi bisa seperti ini. Kemudian contoh in-text citation. Ya, ini bisa Bapak Ibu sekalian lihat atau download salah satu artikel jurnal, kemudian Bapak bisa lihat bagaimana model pengutipannya. Jadi seperti slide sebelumnya ini kan ditampilkan contoh-contohnya. Izin Pak. Ya, Pak. Oh, waktunya. Oke, terakhir ya. Setelah citasi di body text ini selesai, langkah terakhir adalah bagaimana cara memasukkan referensinya ke dalam doc. Jadi pada aplikasi Word-nya tinggal diklik reference, kemudian letakkan di paling akhir kursornya, kemudian klik insert bibliography. Jadi secara otomatis seluruh referensi yang kita kutip di body text itu akan masuk di bagian reference. Saya kira masih karena waktunya juga tidak memadai, nah masih ada satu sebenarnya, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran secara umum, karena untuk prakteknya ini lebih jelas ini butuh waktu lama sebenarnya. Jadi saya
terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan untuk berbagi tentang Mendeley ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ramdi Bahudin telah memaparkan materi mengenai manajemen referensi berbasis Mendeley. Bagi Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau materinya akan kita share melalui Zoom group chat yang ada pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada host kita, Bapak Ferry Kurniawan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Moderator, Bapak M. Iqbal Ramdhani, SSMPD, dan juga kepada pembicara kedua kita, yaitu Bapak Ramli, MPD. Selanjutnya kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Welly Ardiansa, SSMPD, dengan materi Disseminating Research Findings, dan selaku moderator kita untuk sesi yang ketiga itu yaitu Ibu Rosmaida, MPD. Kepada Ibu disilakan. Baiklah, terima kasih Pak Ferry. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, seluruh peserta yang masih tetap aktif hadir menyimak paparan dari para pembicara hingga sesi ketiga ini. Seperti yang telah dijelaskan oleh moderator sebelumnya, untuk sesi ketiga ini dimohon para peserta untuk menyimak dan tidak melakukan interupsi. Tanya jawab juga akan dilakukan secara panel di akhir acara. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaannya di chat box. Di sesi ketiga ini, kita akan menyimak paparan dari Bapak Dr. Welly Ardiansa, SS, MPD, dengan topik Disseminating Research Findings. Namun, sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan sedikit profil tentang penyaji kita ini. Bapak Dr. Welly Ardiansa, SS, MPD, adalah dosen tetap Politeknik Sriwijaya. Beliau berhasil meraih gelar doktornya di bidang pengembangan kurikulum dari UPI Bandung pada tahun 2013. Pak Welly cukup aktif hadir sebagai narasumber pada beberapa seminar, workshop yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah, pengembangan kurikulum, penulisan artikel ilmiah untuk publikasi, dan juga beliau aktif dalam kegiatan pelatihan, diantaranya pelatihan program Mendeley, Zotero, dan EndNote bagi mahasiswa S2 dan S3. Dilihat dari pengalaman jabatan, beliau diantaranya pernah menjabat sebagai Ketua IC Sumatera Selatan, Ketua Redaksi Jurnal Holistics Bahasa Inggris selama 2 periode, yaitu dari tahun 2010 sampai 2019, dan sebagai reviewer jurnal On Scientia Sinta 3 UIN Raden Patah sejak tahun 2013 hingga sekarang. Ditambah juga pengalaman beliau menulis buku ber-ISBN dan juga beliau aktif dalam penelitian tingkat nasional. Baiklah,
sebelum kita simak bersama apa-apa yang akan disampaikan oleh Bapak Welly, izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada para peserta, Bapak Ibu sekalian. Dimohon juga tetap aktif hingga sesi ketiga ini berakhir. Pada Bapak Welly, kami persilakan. Pak Welly. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih Bu Ros. Sekarang saya sebagai pembicara ketiga akan membawakan topik tentang disseminating research finding. Karena mengingat waktu, nanti saya akan ringkas saja penjelasannya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Diseminasi penelitian ini kadang-kala menjadi momok bagi kita semua, ya, terutama yang belum mempunyai pengalaman dalam menulis. Tapi saya bisa pastikan bahwa diseminasi penelitian itu merupakan proses, ya, proses penulisan jurnal ilmiah yang Anda atau kita harus lakukan. Ilmu itu harus berbagi sehingga nilai-nilai kebaikan yang ada dalam pendidikan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kemudian juga dengan adanya diseminasi ini, itu kita bisa berkontribusi, ya, baik kepada masyarakat luar maupun sesama kolega dalam satu bidang. Dengan melakukan diseminasi ini, kita juga mampu menunjukkan bahwa kita berhasil dalam melakukan penelitian tersebut, dan juga menunjukkan juga keahlian kita dalam satu bidang. Dalam sebuah penelitian, itu pernah dikatakan bahwa untuk menulis jurnal ilmiah, kita harus berkolaborasi dengan keilmuan lain. Seperti bahasa Inggris, alangkah baiknya kalau berkolaborasi dengan yang ahli tentang teknologi. Jadi ada kolaborasi antara dua bidang keilmuan yang berbeda, untuk menghasilkan sesuatu yang punya dampak yang lebih luas. Kalau kita berbicara masalah diseminasi, kita harus berbicara masalah efektif, ya, keefektifan diseminasi tersebut. Maka ada 3 poin yang menjadi sorotan saya di sini, bahwa audiennya siapa sih? Kita memberikan research finding ini kepada siapa? Kemudian ke-appropriateness-nya, metode yang digunakan, kemudian halangan-halangan apa dan bagaimana cara menghilangkan atau minimal menganalisis halangan-halangan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Pak Fahrus, ya, bahwa diseminasi ini bertujuan untuk berbagi sehingga berguna dan bermanfaat bagi bidang keilmuan. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita harus merencanakan diseminasi penelitian ini. Hasilnya digunakan oleh siapa? Apakah Anda mau publikasikan ke jurnal keilmuan Anda dalam bentuk konferensi misalnya, menulis jurnal ilmiah, atau hanya terbatas kepada komunitas saja yang bisa Anda bagi ke dalam sosial media, kemudian flyer ataupun melalui blog. Ini banyak cara yang bisa kita gunakan untuk berbagi keilmuan, ya. Seperti kita ketahui, kita bisa menulis buku, itu juga termasuk cara-cara mendiseminasikan penelitian. Bisa juga kita menulis book chapter, kalau dalam bahasa Indonesia itu bunga rampai, ya, bunga rampai. Kemudian juga kita bisa membuat presentasi. Misalnya kita melakukan penelitian tentang manfaat pupuk, ya kita membuat presentasi, bisa itu kepada petani, atau bisa juga kepada pabrik yang membuat pupuk tersebut berdasarkan kajian kita. Seperti yang sudah kita ketahui, bisa juga kita melalui conference atau presentation, atau juga kita
dalam presentasi itu membuat poster. Sepanjang pengetahuan saya, kalau di konferensi nasional atau internasional, kalau pesertanya sudah membludak, itu biasanya panitia itu lebih menyarankan kita membuat poster. Tapi kalau kita terlibat dalam penelitian nasional yang di Kementerian Kemendikbud itu dulu ya, sekarang Kemendikbud, itu kita diminta dalam bentuk jurnal dan juga harus membuat poster. Kemudian sosial media, ya banyak sosial media yang bisa kita manfaatkan untuk mempublikasikan atau mendiseminasi temuan kita. Kemudian juga kita bisa blog ataupun blogging. Saya yakin seluruh peserta sudah tahu. Ya. Kita lanjutkan lagi bahwa, nah yang seperti merujuk kepada cara mengkomunikasikan atau mendiseminasikan penelitian, itu kita bisa melakukan presentasi kepada institusi yang berhubungan langsung dengan hasil penelitian kita. Ya. Kenapa ini sangat penting? Diharapkan dengan hasil penelitian tersebut, misalnya kita meneliti tentang pupuk yang menurut kita, penelitian kita tuh lebih baik pupuk yang digunakan oleh petani dibandingkan dengan pupuk yang dibuat oleh pabrik. Demikian juga misalnya kita melakukan penelitian di sekolah tentang strategi belajar, metode belajar. Kita amati dan ternyata kalau untuk satu kejadian di kelas ini, seharusnya guru itu melakukan strategi ini, mengajar, bukannya strategi tersebut. Nah, hasil dari penelitian itu bisa kita diseminasikan, bisa kita paparkan kepada pihak yang terkait, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau bidang akademik. Nah, yang sudah kita ketahui secara luas itu melalui konferensi. Ya. Kita tentu saja harus sebelum itu harus mengirim abstrak. Ya. Ada yang mengatakan bahwa jumlah abstrak itu harus 140 kata, ada yang 200, ada yang 350. Jadi tergantung dengan jurnal, ya, jurnal apa. Kalau dia minta 140, kalau dia minta 200, maksimal 200, ya mau tidak mau kita harus stick ke sana. Karena mereka punya sistem dan kita harus patuh dengan sistem tersebut. Dan kemudian juga kita bisa memilih, ya bisa juga ditawarkan ya, ditawarkan apakah kita hanya mengirimkan poster saja atau juga kita presentasi secara oral di sana. Apa yang Anda presentasikan itu sesuatu yang belum pernah Anda publikasikan. Yang kata Pak Parus tadi itu etika ya, etikanya. Nah, ketika Anda diperkenankan atau boleh memilih apakah ikut oral presentation atau poster presentation, yang jadi permasalahan itu adalah tampilan ya, tampilan posternya itu gimana. Di sini saya ambil dari pendapat Richard ya. Ini ada layout poster yang bisa kita gunakan, yang kita bisa gunakan ketika kita membuat poster. Itu ada title itu di atas, ada penulis dan tempat institusi. Di sebelah kiri itu ada introduction, di bawahnya ada method, kemudian hasilnya, di samping kanan introduction, di bawahnya ada table, kemudian ada gambar, kemudian diskusi sebelah kanan, kemudian di ujung sebelah kanan itu ada referensi. Nah, kalau kita berbicara masalah jurnal, tentu ada yang peer review jurnal. Yang seperti yang saya katakan bahwa penelitian Anda itu tidak lengkap, tidak selesai apabila itu belum dipublikasikan. Ada pendapat ini saya kutip bahwa ketika Anda meneliti dan itu tidak Anda publikasikan, sebenarnya Anda itu belum meneliti. Jadi, emphasis yang saya mau katakan bahwa ketika melakukan penelitian, ya berbagilah, sebarkanlah nilai-nilai keilmuan itu kepada orang lain yang siapa tahu bisa bermanfaat ke depan. Ketika Anda meng-apply atau mengirim jurnal,
itu seperti yang kata Pak Parus katakan tadi, itu lihat dulu sesuai nggak dengan isinya. Apa yang Anda tulis itu harus sesuai dengan jurnalnya. Apa sih yang dimaukan oleh jurnal tersebut? Jadi kalau tidak sesuai, otomatis Anda dapat kiriman sekitar 2 hari atau 3 hari langsung di reject. Misalnya Anda masuk ada jurnal GETL itu membahas masalah sastra murni. Walaupun dia menggunakan bahasa Inggris, ketika Anda memasukkan itu berhubungan dengan pengajaran, yang nggak masuk otomatis ditolak. Ya. Nah, kemudian bahwa peer review ini banyak menjadikan permasalahan, apalagi ketika jurnal Anda itu ditolak. Ditolak dalam artian tidak bisa dilanjutkan. Itu dari awal. Kemudian juga ada revisi, baik minor ataupun mayor. Atau bisa juga langsung diterima. Tapi jarang ya, jarang sekali sebuah jurnal itu langsung diterima. Nanti kita berbicara masalah predator jurnal ya, nanti saya akan bahas juga. Nah, penolakan ini biasanya ada 6 isu ya. Isu keilmuannya, kemudian keterbaruan tadi ya kata Pak Parus. Kemudian kurangnya data, tidak terlalu penting untuk dipublikasikan karena sudah banyak penelitian yang melakukan hal tersebut. Hasilnya juga tidak terlalu penting. Kemudian tidak jelas. Otomatis langsung ditolak. Nah, seperti sekarang ini masalah pandemi COVID-19. Nah, masalah yang ngetrend itu yang harus kita angkat. Bagaimana proses pembelajaran di pandemi COVID-19 ini? Nah, biasanya hal-hal yang up to date, yang baru, itu lebih cepat diterima karena tidak banyak orang yang menulis hal tersebut. Tapi kalau kita berbicara masalah improving student comprehension achievement melalui strategi ini, nah itu terlalu banyak. Carilah hal-hal yang baru, hal-hal yang masih hot, dan itu tentu saja membuka peluang karya ilmiah kita, tulisan kita itu bisa diterima. Ya. Nah, ketika jurnal Anda itu diterima dengan catatan ada revisi atau revisi mayor atau minor, sebenarnya itu merupakan tahap atau proses kita belajar ya untuk menulis jurnal yang baik itu seperti apa. Tapi kadang-kala penulis itu terlalu sensitif, ya, terlalu sensitif dan merasa apa yang ditulis itu itulah yang benar. Nah, seperti kita ketahui bahwa jurnal-jurnal terindeks itu terdiri dari pakar. Nah, kalau kita terlalu menanggapi secara negatif, otomatis kita stop, ya, karena tidak seidik. Kalau saya bisa memberikan saran, lakukanlah apa yang disarankan oleh reviewer. Ya. Nah, ada masalah etika dalam publikasi, itu ada 2, itu scientific misconduct, itu ada pemalsuan hasil ya, kemudian juga ada publication misconduct. Seperti kita tahu ada plagiarism ya, kemudian ada duplicate submission and duplicate publication. Walaupun masalah plagiarism itu bisa dicek melalui program Turnitin atau juga program yang lain. Nah, kalau kita berbicara masalah data publication and falsification, itu menurut Lichtenberg sudah dinyatakan pada tahun 1742 sampai 1799 bahwa hal itu akan mendistorsi, ya, menggerus kebenaran. Banyak kita menulis dengan melakukan data yang palsu. Seperti misalnya kita melakukan pembelajaran, menerapkan sebuah pendekatan, seharusnya siswa itu nilainya sekian, karena berhubung untuk menguji kenormalan data, kita buat sekian. Tujuan dari penulisan karya ilmiah adalah mendidik kita untuk jujur. Karena dengan kejujuran itu, kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya kita berbicara bahwa siswa itu
setelah hasil penelitian itu menunjukkan nilai yang rendah, ya kita cari. Jadi ada data lagi di balik data tersebut. Dan itu tentunya sangat unik karena ada data yang bisa menunjukkan data yang lain. Nah, kemudian kita juga mengadakan multiple submission. Ya, karena pertimbangan kita adalah masalah waktu. Waktu kita dikejar oleh waktu bahwa jurnal itu harus terbit, karena kita itu dipaksa untuk mempunyai jurnal tersebut, apalagi kalau kita terlibat dalam penelitian. Ya. Penelitian itu langsung ditagih oleh P3M. Jadi kadang-kala kita mensubmitnya itu ke tempat-tempat yang lain. Ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya, ya, ketika Anda mengirim jurnal yang sama ke tempat publikasi yang berbeda, itu ujung-ujungnya akan ketahuan, akan bisa terdeteksi, karena setiap penulisan itu akan terakumulasi ke dalam Google Scholar. Kita bisa melihat Google Scholar. Ya. Nah, kemudian juga ada duplikasi publication, ya, dengan judul yang sama, data yang sama. Nah, itu juga melanggar etika publikasi. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan bahwa, jadi jurnal yang mana sih yang harus saya masukkan? Para peserta sekalian, banyak sekali jurnal-jurnal yang terindikasi itu predator. Predator itu dalam artian tingkat kesahihan dari sebuah isi, tingkat kesahihan dari pengelola jurnal tersebut sangat diragukan. Jadi sebelum Bapak Ibu mempublikasikan, itu cek dulu di bill list ya, of predatory journal and publisher. Bisa Anda lihat itu apakah mereka itu jurnal predator atau tidak. Hati-hati dengan jurnal, apalagi ada yang jurnal dari India. Jurnal India itu sangat banyak ya, sangat banyak. Ketika dia menerima jurnal Anda langsung diterima dalam seminggu, dan kemudian Anda diminta untuk mentransfer uang paling sedikit sekitar 2 juta, 2, sekian juta. Jadi sebelum Anda mempublikasikan, sebelum Anda membayar, cek dulu di list. Ya. Nah, sekarang menurut Permen nomor 20, banyak jurnal-jurnal yang terindeks ya, tidak mesti harus Scopus. Kalau di Permen nomor 20 itu, bahwa Scopus itu bisa digantikan dengan jurnal terakreditasi B nasional, itu berada dalam Sinta 2. Kalau Sinta 1 itu sudah terstandar Scopus, Sinta 2 itu terakreditasi B dengan nilai, kalau yang A, yang Sinta 1 itu mendapatkan nilai sekitar 85 sampai 100. Kalau kita berbicara masalah jurnal terakreditasi B Sinta, itu mendapatkan penilaian sekitar 70 sampai 85. Nah, sedangkan yang Sinta 3, 4, 5, 6, kalau Sinta 6 itu berada dalam rata-rata skor penilaian setelah diverifikasi, itu berada pada kisaran angka 30 sampai 40, Sinta 5 itu 40 sampai 50, Sinta 4 itu 50 sampai 60, Sinta 3 60 sampai 70. Ya. Dan skornya itu berbeda bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau naik pangkat ya. Kalau Sinta 1 dan 2 itu nilainya itu, paknya itu untuk angka kredit, itu skornya itu 25. Ya, kalau bapak dan ibu penulis cuma 1 itu 25. Kalau bapak dan ibu menulis di Sinta 3 atau 4, nilainya itu 20. Sedangkan 5 dan 6 nilainya itu 15. Nah, saya singkat saja ini. Bisa juga yang saya sampaikan bahwa diseminasi penelitian itu bisa juga melalui sosial media. Ya, bisa juga menggunakan blogging atau juga vlogging atau feed vlogging ya. Nah, kalau kita mau meneliti,
kita harus memberikan waktu kita, ya, karena penelitian ini memerlukan waktu yang lama, kemudian juga melibatkan bermacam kondisi. Jadi saya menyarankan bahwa kalau Ibu dan Bapak mau melakukan penelitian, saya sarankan itu berkolaborasi dengan teman. Ya. Itu akan mempermudah tugas kita. Nah, di akhir presentasi ini saya membuat ringkasan bahwa metode diseminasi itu sangat penting. Kemana nantinya mau di-submit itu. Jangan salah tempat, karena kalau sudah salah tempat, itu otomatis ditolak. Sekarang kalau ditolak itu kadang-kadang mematikan motivasi kita untuk mempublikasikan di tempat lain. Kemudian juga bahwa untuk sampai ke tahap publikasi tentunya memberikan waktu. Kemudian ketika dicek oleh reviewer, Anda harus memperbaiki, dan biasanya itu diberikan deadline. Ya. Deadline bisa 2 hari, bisa 3 hari, itu tergantung dengan reviewernya. Ya. Kemudian tadi yang saya katakan tadi, bahwa ketika Anda merasa bahwa Anda belum menjadi peneliti yang baik, peneliti yang punya pengalaman, berkolaborasilah atau bantulah para peneliti yang sudah terdahulu mempunyai pengalaman. Yang jadi permasalahan ketika kita mempublikasikan tulisan itu adalah masalah tata bahasanya. Itu kadang-kadang yang dari jurusan dan bahasa Inggris, atau juga yang bahasa Inggris juga kadang-kadang mempunyai masalah dalam penggunaan bahasa Inggris karena kita bukan native ya. Untuk mengatasi hal tersebut bisa kita manfaatkan jasa proofreading ya. Proofreading yang bersertifikat. Berdasarkan data yang saya peroleh, untuk proofreading itu satu kata itu kita kena cas sekitar Rp200 sampai Rp250 untuk satu kata. Memang mahal, tapi ada strategi yang bisa kita gunakan agar biayanya tidak besar. Itu satu, ketika Anda menggunakan jasa proofreader, usahakan waktunya jangan mepet, karena di proofreading itu sendiri tersedia. Kalau Anda mau selesai 2 hari, 1 hari, 3 hari, seminggu, itu cost-nya itu beda. Otomatis kalau waktunya Ibu Bapak minta itu harus selesai selama 1 hari atau 2 hari, tentu saja Ibu dan Bapak harus menyediakan uang yang lebih besar. Dan kedua, hilangkan penggunaan sistem penulisan seperti writer, kemudian diikuti oleh tahun. Jadi gunakan aja sistem nomor. Karena orang bahasa Inggris ini lebih terbiasa menggunakan apa style, di mana sistemnya itu penulis dan tahun. Bisa juga diikuti oleh halaman. Jadi gimana caranya? Ubah sistem tersebut dengan sistem nomor. Bisa dari apa style, Bapak dan Ibu bisa menggunakan sistem Pancover ya. Pancover cuma nomor. Dan semua itu bisa kita lakukan dengan mudah apabila dalam penulisan itu kita menggunakan Mendeley ya, Mendeley. Kalau tidak Mendeley bisa juga kita menggunakan Zotero ataupun EndNote ya, EndNote. Tapi biasanya kalau jurnal-jurnal yang bertaraf internasional, kebanyakan mereka menyarankan kita untuk menggunakan Mendeley. Saya kira cukup ya presentasi saya, dan kepada moderator saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Dr. Welly Ardiansyah, SSMPD, yang telah menyampaikan materinya. Menarik, Pak.
Jika boleh saya simpulkan, Pak Welly telah menyampaikan alasan perlunya diseminasi penelitian, cara mendiseminasikan penelitian, bagaimana layout poster, kemudian etika publikasi yang perlu dipahami dan diikuti, dan juga bagaimana penelitian kita, publikasi kita di jurnal terindeks. Semoga informasi yang kita terima hari ini akan menambah daftar pemahaman kita tentang publikasi penelitian, terutama yang terkait dengan langkah-langkah yang perlu kita ikuti jika kita berencana mendiseminasikan penelitian itu. Itu saya kembalikan kepada Bapak Ferry. Baik Bu, terima kasih. Kami ucapkan kepada Ibu Rosma Haidar, MPD, dan juga Bapak Dr. Welly, MPD, yang telah menyampaikan materi yang ketiga, dan juga berarti bahwa seluruh materi pada hari ini telah disampaikan. Kita langsung saja, karena waktunya sudah melewati, kita langsung melewati waktu yang telah kita tentukan. Kita langsung ke sesi tanya-jawab, karena bentuknya panel langsung, jadi kami persilakan kepada Bapak Iskandar Rosidin, Bapak M. Iqbal Ramdhani, dan juga Ibu Rosma Haidar untuk memilih masing-masing satu pertanyaan dari penanya yang sudah masuk. Saya lihat sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di chat room. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu moderator untuk memilihkan pertanyaan masing-masing satu untuk ke masing-masing materi. Terima kasih. Dimulai dari moderator yang pertama, Bapak Iskandar, untuk memilihkan satu pertanyaan buat pembicara. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan pertanyaan dari para peserta kepada Pak Bahrus. Ada 3 pertanyaan di sini, Pak. Saya kira bisa dipersingkat menjadi satu, karena sepertinya 3 pertanyaan ini saling berkaitan. Yang pertama adalah pertanyaan, do you have a link for free access to international reputable journals? Yang tentunya international reputable journals, karena jurnal-jurnal itu sangat mahal katanya. Kalau ada tolong di-share, Pak. Kemudian yang juga dari Pak Jaye, I am an English teacher in Public Senior High School and I'm familiar with class action research related to state-of-the-art research gap and novelty as in your presentation. Can we consider a class action research article as a standard article to be published in a good journal? Kemudian terakhir dari Pak Sabli, dari Ibu Sri Wiyanti. Saya Sri Wiyanti ingin bertanya kepada Pak Fahrus untuk novelty, bagaimana jika kajian terkait sudah ada di luar negeri, sedangkan di Indonesia belum ada. Apakah itu bisa dikatakan satu novelty bagi kita? Silakan Pak Fahrus. Baik Pak, Pak Iskandar, saya memulai menanggapi pertanyaan Bu Peggy. Sejawat saya dari NTT ya, dari Universitas Kristen Artawacana, dan sekarang sedang mengejar S3 di Universitas Negeri Malang ya, Bu Peggy. Pertanyaan Bu Peggy ini menarik sekali. Bagaimana, nanya link dulu nih Bu ya. Nanya link tentang link yang open access ya. Biasanya saya itu menggunakan doaj.org Bu.
Kalau tidak berlangganan ya, kalau berlangganan memang kan mahal. Tapi ada juga institusi, terutama perguruan tinggi negeri yang berlangganan jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi. Ya, baik di Scopus maupun di WOS. Tetapi umumnya kita kan tidak berlangganan ya. Karena itu saya menyarankan menggunakan deoj.org. Bisa juga pakai core.ac.uk. Bisa juga pakai scienceopen.com. Biasanya saya 3 itu yang saya pakai. Atau juga bisa pakai sky.hub.tw. Masukkan DOI-nya ya, Digital Object Identifier atau nomor unik dari artikel itu. Karena every single article has its own Digital Object Identifier. Kemudian kalau buku itu bisa menelusuri bisa diambil dari pdfdrive.net. Itu jutaan, Bu. Ada sekitar 274 juta koleksi buku di web itu, di link. Kemudian bagaimana cara kita how to handle ya? Gimana pertanyaan Bu? Sebentar saya baca pertanyaan. Please share how you manage in getting all the journal for your references for writing and publication. Nah, tadi dalam mendapatkan artikel jurnal tadi beberapa link tadi. Kemudian kalau pertanyaannya lebih jauh lagi, bagaimana memanage referensi yang ada itu? Seperti disinggung di awal, kita bisa menggunakan master table compiling the review. Jadi seluruh artikel referensi yang kita kutip ya, tentu yang relevan dimasukkan dalam master table tadi, ya sehingga lanskap pengetahuan berkaitan dengan satu topik riset tertentu itu kita kuasai betul. Gitu. Jangan ada yang lewat. Tentu kita mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya ya. Di dalam tulisan tentu kita, dalam paper kita ya, terutama di bagian introduksi, kita harus melakukan comparison and contrast. Ya, harus dibandingkan, kemudian dikontraskan. Apakah ada persamaan atau perbedaan? Ya. Apakah dari hasil riset sebelumnya itu ada keunggulan-keunggulan atau kekurangan-kekurangan di dalam hasil riset orang lain? Kemudian ya di dalam paragraf kita bisa menggunakan transitional word ya Bu ya. Ketika kita mengkomparasi referensi yang ada, kalau sama bisa menggunakan transitional word seperti likewise, similarly, in line with, dan seterusnya. Kalau berbeda kan bisa kita menggunakan on the other hand, nonetheless, whereas gitu ya. Jadi harus dilakukan sintesis, jangan dikutip begitu ya, begitu saja kemudian dimasukkan ke dalam tulisan kita. Seringkali para penulis kita itu mengcopy paste, memasukkan hanya bermodalkan konjungsi misalnya ya. Itu jangan, dia harus dikomparasi, kemudian disintesis, dan harus dilakukan paraphrasing ya. Paraphrasing itu penting sekali agar versi tulisan kita, kutipan-kutipan di dalam tulisan kita ini berbeda sama sekali dengan yang original version ya. Harus berbeda, dan itu ada workshop tersendiri, mestinya ada paraphrasing strategies, bagaimana mengubah referensi yang sebelumnya menjadi sama sekali baru ya. Ada banyak cara, dan itu paraphrasing itu adalah teknik yang paling efektif untuk kita menghindari plagiarisme. Nah, seperti itu Bu Peggy ya, secara singkat barangkali. Thank you so much Pak Fahrus. My pleasure Bu Peggy. Kemudian the second question is addressed by Jaya Putra regarding class action research ya. Pertanyaannya, the question is can we consider a class action research article as a standard article to be published in a good journal? Absolutely ya. Karena apa? Karena untuk teachers ya di Indonesia is recommended to conduct class action research as prototype of research for teachers in Indonesia ya. Jadi sangat disarankan menggunakan
metode action research ya, tentu di kelas. Jadi sebenarnya kan penelitian tindakan itu kan dulu umum ya, tidak hanya di kelas. Tapi karena yang melakukannya adalah guru, maka yang dilakukan adalah jenis penelitian tindakan di kelas ya. Tujuannya adalah untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang selama ini dijalankan, apakah sudah berhasil atau tidak. Jadi substansi dari aktivitas penelitian tindakan kelas itu agar guru merefleksi, melakukan refleksi, merenungi begitu ya, apa yang sudah dilakukan selama ini benar. Jadi sebenarnya tabiat dari penelitian tindakan kelas itu sebenarnya kualitatif ya, kualitatif, tetapi karena membutuhkan pengetahuan tentang kondisi awal, maka perlu dilakukan pretest ya. Kemudian ada siklus, beberapa siklus, kemudian nanti ada post-test begitu. Tapi sebenarnya secara substantif tujuan dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru itu untuk menghasilkan refleksi yang mendalam, apakah yang kita lakukan di kelas itu sudah benar atau tidak, gitu ya. Begitu Pak Jaya. Jadi very recommended to do class action research in your classroom setting. Kemudian yang ketiga adalah dari Bu Sriwiyanti tentang novelty. Saya baca dulu pertanyaan lengkapnya. Pertanyaan dari Ibu Sriwiyanti, untuk novelty bagaimana jika kajian terkait sudah ada di luar negeri sedangkan di Indonesia belum ada? Apakah itu bisa dijadikan salah satu novelty? Jadi begini, novelty itu kan unsur kebaruan. Unsur kebaruan pada satu topik penelitian tertentu. Kalau di dunia, di luar negeri sudah dilakukan, tidak perlu dilakukan lagi, Bu. Karena banyak sekali space, banyak lagi possible the space of possibilities, ruang kemungkinan yang bisa kita masuki. Jadi bukan sekedar beda setting, beda populasi atau beda sampel, ya unsur kebaruan itu. Ya tapi benar-benar original begitu novelty itu, dan itu akan memperkaya. Sebaiknya dihindari melakukan riset dengan berbeda setting itu kan hanya kita kalau di luar negeri begini dilakukan, kalau di Indonesia sama enggak, itu kan berarti dia memang pendekatannya hanya menambah sampel saja begitu ya, dan setting gitu. Hanya melakukan riset yang sama di setting yang berbeda, dan memang cenderungnya akan ya bisa berbeda bisa sama, dan ini pendekatannya kuantitatif itu kan testing the existing knowledge, testing the existing theories. Jadi menguji pengetahuan yang sebelumnya itu apakah kalau di setting yang berbeda itu akan sama atau berbeda. Dan ini sebenarnya tidak disarankan, Bu ya. Disarankan. Dalam konteks novelty justru kita lebih disarankan untuk menggunakan pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif itu tends to generate new knowledge ya. Cenderung untuk menghasilkan pengetahuan baru, karena pendekatannya itu kan konstruktivisme, pendekatannya induktif ya. Jadi kalau saya sih menyarankan para peneliti di Indonesia sebaiknya menggunakan pendekatan kualitatif, karena itu akan menghasilkan pengetahuan baru, teori baru, model baru, pendekatan baru, teknik baru, dan serba hal yang baru ya, yang novelty, sesuatu yang novel. Jadi untuk Bu Sriwiyanti sebaiknya carilah ruang yang kosong, yang belum diteliti, terlampau banyak, Bu. Ya, ilmu pengetahuan ini kan dahsyat luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, telah menghamparkan ilmu ini ya, baik di ilmu sosial maupun ilmu alam itu sangat luas. Karena itu carilah ruang-ruang kosong yang bisa kita masuki ya. Ya, marilah kita explore pengetahuan yang tadinya masih implisit menjadi eksplisit ya. Pengetahuan yang tadinya tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Dan tugas penelitilah membongkar, mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan yang masih implisit tadi menjadi lewat aktivitas penelitian dieksplisitkan.
itu diungkap. Kan tugas kita itu mendiscover, ya, mendisclose ya fenomena-fenomena yang kita tuh kan meneliti fenomena ya, meneliti gejala. Ya tugas kita itu tidak sekedar kita melihat gejala, tetapi bagaimana gejala itu kemudian tampil. Jadi yang kita teliti itu adalah nominanya. Jadi undermining structure, susunan makna bawah dari fenomena itu. Misal gini, mengapa Pak Iskandar begitu gembira hari ini? Misalnya, begitu loncat-loncat gitu, pokoknya ekspresinya tampak sumringah begitu kata orang Sunda. Itu secara simptomatik berarti ada kebahagiaan yang dia rasakan. Ya. Nah, ternyata kebahagiaan itu apa? Oh, misalnya putrinya lulus UGM misalnya, atau UI, atau bahkan Harvard misalnya ya. Nah, yang kita tugas peneliti itu membongkar substansi kenapa Pak Iska itu secara gejala kok bahagia gitu. Ya, jadi tugas peneliti itu membongkar nomina ya, bukan fenomenanya. Fenomena itu kan yang tampak. Tapi itu alat bantu kita untuk membaca apa sungguhnya yang terjadi gitu. Kenapa muncul gejala itu. Gitu. Seperti itu ya Bu Sirwiyanti, mungkin ada pertanyaan lain Mangga yang berkaitan dengan state of the art, research gap, dan novelty. Baik, terima kasih Pak Fahrus. Semoga menjawab pertanyaan dari para peserta. Mengingat waktu, kita akan lanjutkan pada pertanyaan untuk Pak Weli sebenarnya. Silakan Ibu Rosmaidam. Pak Ramli juga ada Pak. Pak Ramli ada satu. Oh, pertanyaan untuk Pak Ramli. Pak Iqbal. Ya, izin Pak. Ini ada satu pertanyaan untuk Pak Ramli, dikirimkan oleh Bapak Sabli. Beliau menanyakan penjelasan ringkas bagaimana menurunkan kutipan dari Mendeley ke artikel dan menerapkannya pada daftar pustaka. Terima kasih. Saya langsung jawab ya? Iya Pak. Oke, saya sharing dulu ya. Pak Ramli, suaranya kecil sekali Pak. Halo. Udah? Kedengaran Pak? Masih kecil Pak, bisa di... Tes. Ini udah full Pak ininya, settingannya. Oke ya. Oke. Baik, pertanyaan dari Bapak siapa tadi ya? Pak Sabli, Pak. Pak Sabli. Bagaimana menurunkan atau menjadikan referensi yang ada di Mendeley itu kita masukkan ke Word, kemudian secara otomatis langsung menjadi daftar pustaka. Sebenarnya materinya materi terakhir Pak tadi itu, cuma karena waktunya belum sempat. Jadi saya tampilkan sekilas saja Pak ya. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian sudah menginstal Mendeley pada Microsoft Word, aplikasi Microsoft Word yang Bapak punya itu, pada saat diklik reference itu akan muncul tab menu khusus sitasi Mendeley. Nah, ini dokumen yang saya tampilkan ini salah satu contoh yang sudah menggunakan model pengutipan Mendeley secara otomatis. Jadi kalau Jadi kalau Bapak sorot, misalnya seperti ini, salah satu kutipan ini sudah sebelumnya kan sudah ada di Mendeley kita. Atau saya hapus dulu supaya untuk membuktikan ya cara langkah-langkahnya. Jadi misalnya kita mau mengutip pendapat Naga Raja ini, kita tinggal insert kita klik Mendeley insert citation, kemudian kita ketik namanya. Nah, secara otomatis kalau referensi yang kita kutip ada di Mendeley dia akan tampil secara otomatis ya. Nah, tinggal diklik. Nah, setelah itu biasanya kan di slide terakhir tadi itu cara pengutipannya kan ada macam-macam nih. Kalau yang di layar ini tampil misalnya nama di luar, tahunnya cuma tahun yang ada di dalam. Nah, kalau seperti ini, model seperti ini,
kalau kita klik langsung oke, dia akan otomatis nama Canagara ini akan masuk di dalam kurung. Nah, supaya yang tampil di dalam kurung ini hanya tahunnya saja, nah kita klik dulu nama di bagian pencarian, klik namanya, terus dicentang suppress author, kemudian diklik OK. Nah, tunggu prosesnya, ini akan dibutuhkan sekian detik ya. Jadi seperti ini nih penempatannya saja. Jadi caranya seperti itu, Pak. Nah, untuk meyakinkan kita apakah benar dia sudah menggunakan model pengutipan Mendeley secara otomatis, itu tinggal kita klik yang di dalam kurung. Nah, ketika sudah ada layar latar belakang abu-abu, itu berarti tandanya otomatis sudah ikut secara otomatis menggunakan Mendeley. Nah, selanjutnya terakhir, bagaimana caranya dia bisa langsung masuk di daftar pustaka. Misalnya seperti ini. Saya hapus dulu karena ini sudah otomatis. Nah, di atas ini kan seluruh referensi itu sudah dikutip menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi sudah otomatis semua. Nah, menurunkannya ke daftar pustaka ini tinggal diklik di sini, insert bibliografi. Nah, tinggal tunggu. Secara otomatis seluruh referensi yang kita kutip akan diambil oleh Mendeley dan ditampilkan di bagian daftar pustaka. Nah, kemudian satu lagi, ini model pengutipan yang seperti ini itu adalah style apa versi 7. Nah, di Mendeley itu kan tersedia beberapa model pengutipan. Ada yang MLA, itu khusus bidang bahasa, psikologi yang apa ini. Nah, misalnya kita mau ubah ke MLA, tinggal diklik. Tunggu. Nah, model pengutipannya otomatis berubah. Jadi, mengapa pada saat awal presentasi saya katakan efisien dan efektif? Karena seperti ini. Jadi, tidak perlu lagi kita mengetik secara manual, seluruhnya dikerjakan oleh Mendeley secara otomatis. Jadi, seperti itu, Pak. Jadi, mengutip sampai ke daftar pustaka. Demikian, Pak Moderator. Terima kasih kepada Bapak Ramli atas penjelasannya mengenai pertanyaan tersebut. Selanjutnya kita akan kembalikan ke moderator yang ketiga, kepada Ibu Rosmaida. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Pak Welly. Ya, Bu. Ini ada 3 pertanyaan untuk Pak Welly. Ya. Yang pertama itu dari Ibu Peggy MJ. Beliau menanyakan apakah Bapak punya link untuk mencari proofreader profesional. Yang pertama. Kemudian dari Ibu Munisi Sayekti, pertanyaannya, apa keuntungan penggunaan metode diseminasi dalam kondisi pandemi? Lalu satu lagi itu dari Ibu Putih Mahdarifah, katanya terkadang bila kita melakukan penelitian eksperimen bandingan, kita cenderung ke kelompok eksperimen dan men-setting agar eksperimen lebih unggul dari kontrol group. Karena ada selentingan, kalau kelompok eksperimen gagal, maka penelitian kita bisa dikatakan gagal. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? 3 itu, Pak Wendy. Oke, terima kasih Bu Ros. Saya jawab dulu pertanyaan Bu Peggy ya. Kalau kita berbicara masalah proofreading itu sebenarnya itu uji baca saja Bu ya, untuk memeriksa apakah terdapat kesalahan dalam teks tersebut. Kesalahan itu bisa karena baca, konsistensi penggunaan istilah, bisa juga pemenggalan kata, dan bisa juga tentang ejaan. Kalau
Ibu Peggy cek di Springer ya. Springer itu mewajibkan penulisnya itu mempunyai sertifikat bahwa jurnal atau tulisan ilmiah mereka bisa di-proof ya. Dan biasanya mereka memberikan saran, Bu. Proofreader yang mana yang bisa kita ikuti. Kalau ketika Ibu disarankan oleh misalnya oleh Springer itu proofreader yang mana, saran saya ikutin saja, Bu. Ya, ikutin saja. Karena kalau kita mau bicara sebenarnya jurnal-jurnal ini termasuk dalam kategori bisnis juga, Bu ya. Ya, termasuk dalam kategori bisnis juga, Bu. Jadi saran saya ikutin saja, kalau bisa disarankan sudah oke. Baiknya Anda menggunakan provider ini ya. Saran saya Bu Peggy, ikutin saja Bu. Ya. Dan kalau mau yang di luar itu, silakan Bu Peggy tadi yang kita sudah chatting tadi, silakan aja cari di Google banyak itu Bu. Tapi saya minta ibu-ibu, ya Ibu Peggy itu lihat sertifikatnya dulu Ibu ya. Ada editorial certificate enggak? Kalau saya ada Cambridge Proofreading LLC itu dia sudah bersertifikat. Nah, tapi tadi Bu, kalau mau minta jasa proofreader itu hitungkan waktunya. Karena di sana ada kategori, kalau 1 hari sekian duitnya, kalau seminggu itu sekian duitnya itu. Ya. Dan kemudian juga tadi Bu, yang dalam penjelasan saya, hilangkan daftar pustaka Bu ya ketika Ibu mau ke proofreader, hilangkan daftar pustaka Bu, karena itu termasuk dihitung Bu ya. Dihitung juga. Jadi gunakan aja yang seperti yang saran teman kita itu, gunakan saja Mendeley dari apa style ubah aja ke dalam bentuk pen cover ya. Ada nanti di sana itu kan bersifat angka saja di sana. Itu aja Bu. Ada lagi Bu Peggy? Tidak ada Pak. Thank you so much Pak Welly. Okay, thank you. Okay, you are welcome. Oke, kepada Ibu Modisi itu sekarang ini kan masa pandemik ya. Masa pandemik itu membatasi ruang kita untuk berinteraksi secara nyata ya dengan siswa. Jadi semuanya itu dilakukan dalam dunia virtual. Menurut pendapat saya, pandemik ini membuat kita dalam tanda petik jauh lebih baik ya, karena kita berbagi pengalaman ya kepada orang tua, bagaimana orang tua merasakan bahwa pendidik itu tidak semudah yang mereka kira. Karena hampir rata-rata menurut survei yang dilakukan oleh Universitas Negeri Semarang itu, siswa itu, sekolah itu menjadi tempat penitipan ya. Mereka dalam tanda petik 100% menyerahkan peserta didik itu kepada sekolah. Ya tentu saja karena hal ini terjadi karena faktor ekonomi, kesibukan orang tua, dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan penelitian, kemudian kita mendiseminasikan suatu hal yang bersifat kekinian, misalnya proses pembelajaran di era pandemik ini, itu sangat berguna sekali sebagai masukan atau pijakan bagi tempat-tempat lain untuk melakukan hal sama atau juga tidak melakukan hal-hal yang pernah dilakukan dalam penelitian tersebut. Jadi semacam mempersiapkan ya, memberikan informasi yang terbaru. Misalnya dalam penelitian tersebut bahwa masalah yang dihadapi ketika menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh, masalahnya gini. Jadi bagi para pembaca yang membaca penelitian tersebut, mereka akan mengkondisikan bahwa hal itu sebaiknya tidak dilakukan. Jadi ada semacam nilai-nilai kebaikan dan mempercepat efektivitas dalam proses pembelajaran tersebut. Cukup jelas Ibu Modisi? Apa ada pertanyaan lain? Halo? Oke, saya lanjut ke pertanyaan Ibu Ida ya. Nah, yang penting jujur Bu ya. Kalau menurut saya penelitian itu harus jujur dan prosesnya juga harus benar. Masalah hasil itu kalau menurut saya secara pribadi itu hasil yang terakhir Bu. Kalau semua sesuatu itu diawali dengan kejujuran, insya Allah hasilnya benar. Nah, yang ditakutkan oleh
rombongan-rombongan teman-teman saya yang masih kuliah ini, data itu harus, ya hasil itu harus sesuai dengan apa maunya pembimbing. Kalau datanya tidak sesuai, dianggap itu bukan penelitian. Tapi kalau menurut saya, selama itu tahap-tahapan itu benar, itu disebut penelitian, walaupun hasilnya itu tidak sesuai harapan. Dan saya bilang tadi, bahwa ketika hasil itu tidak sesuai dengan harapan, itu kan ada data sebenarnya, ada masalah. Ada masalah, kenapa itu bisa terjadi? Jadi tidak stop di satu temuan saja. Itu bisa kita cari, kenapa itu tidak jalan. Itu juga disebut hasil penelitian. Jadi ketika kelompok eksperimen, ya kita kan eksperimen, ada dosen mengatakan bahwa ketika kelompok eksperimen tidak berhasil, artinya bukan penelitian. Ya barangkali dari segi prosesnya salah, pemilihan sampelnya juga salah, bisa jadi pemilihan yang ngajarnya juga salah, banyak faktor. Tapi saya tetap berkeyakinan bahwa selama prosesnya itu dilakukan dengan benar, kemudian ada nilai-nilai kejujuran, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ya tentu saja nanti ada pembahasan yang berbeda, ada pembahasan lain. Kalau menurut saya ingat diajar oleh Prof. Uzaima itu, ada data lagi di balik data tersebut. Nah itu yang perlu dikaji. Nah kemudian juga ini trik ya, trik. Saya mohon izin kepada Pak Dimro ya, Pak Dim. Ini saya dapat ilmunya dari Prof. Uzaima. Ketika kita melakukan penelitian, eksperimen itu misalnya ada 40 siswa, jangan nilainya 40, jangan jumlah peserta itu 40. Kalau bisa, ambillah 50. Kemudian laporkan yang 40-nya. Jadi ada pemilihan seleksi yang terbaik. Kalau itu untuk mempermudah ya. Apakah itu disebut curang? Menurut saya bukan curang ya, itu trik ya, trik yang kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Itu Prof. Uzai itu selalu mengingatkan, kalau bisa jumlah siswa itu misalnya kita mau laporkan 40, jangan 40, ambil saja 50. Siapa tahu nanti ketika dalam proses penelitian itu, siswa itu tidak bisa hadir, bisa jadi karena halangan, bisa sakit dan lain sebagainya, itu akan mengganggu proses penelitian kita. Saya kira cukup, Bu Ros. Makasih, Bu Ros. Ya, baik, terima kasih Pak Weli. Mudah-mudahan pertanyaan Ibu Peggy, Ibu Ida, dan Ibu Mudisi terjawab ya Bu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke host Bapak Ferry. Pak Ferry, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh moderator yang lainnya, yaitu Bapak Iskandar Rosidin, Bapak M. Iqbal Ramdhani SSMPD, Ibu Rosmaidar MPD, dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara yang luar biasa telah memberikan materi pada hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Faruz Zaman Fadli MPD, Bapak Ramli MPD, dan juga Bapak Dr. Weli Ardiansa SSMPD. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta seminar yang telah bersedia hadir untuk mengikuti seminar kita yang akhirnya sedikit diperpanjang pada hari ini karena materinya sangat bagus sekali. Mewakili seluruh panitia, saya mau meminta maaf atas jika ada salah-salah kata dan juga dalam penyampaian kami, dalam penerimaan kami dari selaku bagian dari Universitas Bina Dharma. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk data sertifikat, kami persilakan untuk mengisi daftar hadir. Formnya ada di chat room, dan juga nanti sertifikat dan juga materi akan dikirim melalui email kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
we don't need